Ya, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara IB sekali jadi. Seperti itu yang diminta teman-teman. Saya tahu karena nunggu sapi bunting itu juga susah ya. Untuk saya, IB sekali jadi itu yang saya praktekkan di sini. Itu pertama, kemarin kan sudah saya buatkan cara mempercepat dan cara mengidentifikasi. Nah, ini berkaitan. Yang pertama itu adalah pas waktu puncak. Jadi waktu IB itu harus tepat. Nah, harus tepat. Waktu IB itu harus tepat. Jadi teman-teman harus lihat ini puncaknya hari apa, kapan jamnya itu harus tahu. Jadi tepat. Kalau tepat kemungkinan jadinya itu besar. Seperti itu. Dan yang kedua, gimana harus sekali jadi. Yang kedua itu tentang mantri. Nah, yang ini ya jadi masalah ini. Mantri. Kenapa saya bilang sering jadi masalah? Karena kalau mantrinya super sibuk, bedanya selak hilang, selak menghilang. Jadi harus tepat. Nah ini tadi udah cepat mantrinya enggak sinkron sama aja. Jadi cari mantri yang bagus tapi yang masih longgar. Seperti itu. Yang ketiga, setro. Setro itu apa ya? Setro itu loh tuh. IB-nya itu loh. Bibitnya. Kenapa saya bilang bibitnya? Karena bibit ini sering jadi masalah. Karena kenapa sering jadi masalah? Kalau dari BIB itu bibitnya bagus. Nah, nanti di tank penyimpanannya biasanya ini sering jadi masalah. Saya biasanya kalau ke mantri itu tanya dulu. Walaupun mantrinya beda-beda, biasanya saya tanya dulu, setro yang simental atau limosin atau apa saja yang kemungkinan jadinya besar yang mana itu pasti saya tanya. Karena kenapa? Yaitu tadi, kalau tingkat jadinya itu dikit, jadi setro ini udah jelek kualitasnya. Kemungkinannya itu di tempat penyimpanannya, di tanknya itu. Karena tank penyimpanan setro itu setiap bulan harus ditambah apa namanya ya? Nitrogen apa-apa, aku gak roh. Itu tiap bulan harus ditambah. Kalau nggak ditambah nanti kering, nanti bibit di setronya itu bisa mati. Jadi mempengaruhi tentang sekali jadi itu tadi. Jadi kalau mau IB itu kebanyakan tanya dulu. Ini tingkat jadinya berapa persen. Jadi kan mereka tahu IB di mana di tempat-tempat orang-orang itu. Tetap nanti kan dirogoh lagi, dicek yang jadi berapa persenan itu kan mereka tahu. Jadi yang mempengaruhi seperti itu yang saya rasakan saat ini. Karena dulu itu saya sering pakai Mas Joni, Mas Pur. Nah itu gimana ya? Kalau mantrinya super sibuk nanti nggak bisa sekali jadi. Karena ketepatan waktu itu yang paling mempengaruhi kalau saya. Jadi saya sering pakai Mas Agung. Karena Mas Agung itu gimana ya? Nggak begitu banyak klien. Jadi lebih enak. Jadi kalau saya mau IB hari jam sekian gitu bisa saya tentukan, bukan mantri yang menentukan. Jadi saya lebih enak, jadi saya itu bisa menentukan. Jadi sekali jadi itu bisa. Kenapa yang kandang belakang itu saya IB kembali tetapi belum saya cek? Karena saya konsultasi sama si Agung yang jersey hitam. Itu tingkat birainya waktu di IB pertama itu udah kenceng tapi belum puncak. Tapi Mas Agung udah kesini tak IB habis itu 5 hari IB lagi. Daripada saya nanti nunggu atau nggak jadi karena Agung bilang yang pertama itu tingkat jadinya cuma 25% Mas. Kalau sekarang di IB tingkat jadinya 75%. Saya mending kehilangan uang 50.000 IB kembali. Seperti itu. Dari yang di IB saya masih Agung
Yang enggak sekali jadi itu yang kandang belakang. Yang kandang belakang itu enggak sekali jadi karena Agung datangnya telat. Karena itu Agung itu kan sakit, datangnya telat, habis itu enggak jadi. Habis itu di IB sama bapaknya Mas Agung itu jadi. Dari kandang belakang, kandang depan, teman-teman bisa menyimpulkan dari tempat saya itu yang udah bunting berapa, yang sekali jadi berapa. Jadi biar bisa kebuat patokan untuk teman-teman. Saya di sini hanya mengedukasi, berbagi pengalaman gratis wis. Karena di YouTube saya itu enggak gajian. Enggak apa-apa, yang penting kita berbagi tambah saudara. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video lebih banyak bisa tekan tombol subscribe-nya. Di kesempatan yang lain nanti saya akan membuatkan cara identifikasi untuk melihat sapi ini bunting atau tidak tanpa merogoh. Seperti itu. Kalau di rumah bisa, kalau di pasar nggak bisa dipraktekkan. Jarang, susah karena. Untuk di sini karena kemata tadi saya bilang kandang depan itu kemungkinan jadinya kalau saya udah 70% ke atas. Karena kenapa saya udah prediksi seperti itu, karena saya karakternya udah berubah menjadi lebih induk. Nanti tak bahas di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin request video bisa tulis di kolom komentar. Nanti requestan terbaik akan saya buatkan videonya. Tapi harus series ya. Ini kita membahas tentang breeding dulu. Biar nanti nggak lompat-lompat seperti itu katanya. Saya ngikut saja. Untuk yang mengetahui video-video tentang breeding nanti di playlist itu udah tak buatkan playlistnya tentang breeding sapi. Untuk yang pedet tanpa induk itu juga ada. Pedet tanpa induk itu videonya udah tak kumpulin di situ. Untuk pedet pakai induk tiri juga ada. Jadi videonya udah saya pisah-pisah. Jadi biar teman-teman lebih mudah untuk melihatnya tentang seriesnya karena video saya ternyata udah mulai banyak seperti itu. Terima kasih, saya Faisal M, salam dari lereng Gunung Merbabu. Jumpa lagi di lain kesempatan.